Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1143. Luo Xiu sama sekali tak menyangka akan melihat bayangan pedang terbang dewa di sini. Sebenarnya, yang dilihatnya adalah terbang dewa sejati dari dunia luar, sedangkan pedang terbang dewa karya Ji Wushuang hanyalah memuat sebagian misteri terbang dewa yang sebenarnya. Tiba-tiba, Luo Xiu mulai mengerti bahwa Ji Wushuang pasti pernah mengamati sosok dewa yang terbang ke langit, lalu dari situ ia menyerap dan mengembangkan pedang terbang dewa yang mengguncang satu era, pesonanya tiada tanding. Namun Luo Xiu bingung, sebab saat Ji Wushuang menuntaskan pedang terbang dewa, alam delapan arah belum memiliki benua bintang Tianwei. Maka muncullah dua dugaan di benaknya. Pertama, Ji Wushuang mendapat berkah surgawi dari tempat lain dan menciptakan jurus itu. Kedua, Tao Agung Tianwei adalah makhluk kuno, dan sebelum benua bintang Tianwei muncul, Ji Wushuang sudah pernah datang ke sini dan memahami segel ilmu suci pada lonceng tembaga tua itu. Semakin dalam Luo Xiu merenungkan, semakin membuatnya tercengang, karena segel ilmu suci pada lonceng tembaga itu bukan bawaan asli, melainkan bekas jejak jurus hebat seorang pendekar alam surgawi yang bertarung dan meninggalkan segel kekuatan ilahi di permukaan lonceng. Seperti apakah kekuatan para dewa? Mereka telah melampaui hukum langit dan bumi, tak ada yang sanggup menandingi serangan ilmu suci mereka. Namun lonceng tembaga ini mampu menahan, jelas ini adalah benda pusaka surgawi. Bayangan muncul di benak Luo Xiu tentang dua dewa yang bertarung sengit di zaman sangat purba. Satu di antaranya adalah sosok dewa terbang yang dilihatnya, sementara satunya adalah pemilik lonceng tembaga itu. Ia juga teringat makam penguasa Dao abadi di lantai 13 Menara Langit, di mana dulu ia bertemu seseorang bernama Jun Haoxuan, yang menyebut teknik terbang dewa yang dimilikinya sebagai ilmu suci yang belum sempurna. Karena ilmu suci benar-benar ada, berarti para dewa itu memang nyata. Dengan tangan mengangkat, Luo Xiu mengeluarkan sebuah sarung pedang kuno, perlahan membelai permukaannya, mata dipenuhi rasa haru dan kenangan masa lalu. Deng! Saat sarung pedang itu diangkat, segel ilmu suci terbang dewa pada lonceng tembaga itu bergetar, seakan ada resonansi. Resonansi itu membuat Luo Xiu yakin, di kehidupan sebelumnya Ji Wushuang pasti pernah datang ke sini. Ia juga teringat, Ji Wushuang pernah mengatakan ada seorang guru tersembunyi yang sangat misterius, dan jika bisa menjadi muridnya, akan sangat membantu dalam latihan. Sebagai Tai Sangking waktu itu, ia tak menganggap serius karena sudah punya guru sendiri, yakni sosok kuno yang terperangkap di prasasti Qing Tian selama berabad-abad. Kini teringat lagi, guru tersembunyi yang disebut Ji Wushuang itu kemungkinan besar adalah Tao Agung Tianwei. Menggelengkan kepala untuk menenangkan pikirannya yang kacau, Luo Xiu pun kembali fokus pada pemahaman segel ilmu suci tersebut. Di kehidupan sebelumnya, Ji Wushuang pernah mengajarkan pedang terbang dewa padanya, tapi karena teknik pedang tak cocok bagi Tai Sangking, ia tak terlalu mendalami jurus itu. Baru di kehidupan ini, saat terlahir kembali, ia mencoba mengambil kembali jurus itu demi menapaki jalan maha luas yang melampaui zaman, jalan tertinggi tanpa pendahulu dan pengikut. Luo Xiu punya pemahaman sendiri terhadap pedang terbang dewa, bahkan saat menggunakan jurus itu ia tak harus mempraktikkan teknik pedang secara kaku, melainkan bisa mengembangkannya menjadi bentuk jurus lain, jauh lebih unggul. Karena dasar itu pula, kemajuan pemahamannya atas segel ilmu suci terbang dewa di lonceng tembaga sangat pesat, bahkan tubuhnya perlahan terselimuti cahaya surgawi samar. Waktu berlalu dengan tenang, cahaya surgawi samar di tubuh Luo Xiu makin terang benderang, ia seakan terbungkus sinar yang siap melesat terbang ke langit. Deng! Tiba-tiba, suara lonceng yang keras menggema, itu adalah Xiao Yaoke, penjaga tahap ini, yang memukul lonceng, membangunkan semua orang dari meditasinya. Waktu 3 tahun telah habis. Suara Xiao Yaoke terdengar, semua membuka mata, banyak yang menyesal harus mengakhiri meditasi, ragu-ragu menarik pandangan dan kesadaran dari lonceng tembaga. Luo Xiu juga merasa sedikit kecewa, jika diberi waktu lebih, pasti ia bisa memahami lebih banyak rahasia ilmu suci dan memperkuat jalan ketidakterbatasannya. Baiklah, kalian bisa maju bergantian, tunjukkan ilmu suci yang sudah kalian pahami, dan aku akan menentukan siapa yang lolos. Xiao Yaoke memandang sekeliling dengan tenang. Setelah ucapannya, seorang pria segera maju dengan penuh percaya diri, berkata, aku yang pertama. Pria itu bermata hitam yang menawan hati, dikenal sebagai Kaisar Mata Hitam, seorang pendekar yang sudah mengumpulkan 6 roda ilahi sempurna dan memiliki potensi luar biasa. Dari matanya terpancar cahaya surgawi, tiba-tiba 2 sinar muncul dari pupilnya, berubah menjadi 2 pedang ilahi yang merobek langit dan bumi. Hanya bentuk kosong, kau takkan lolos. Xiao Yaoke mengerutkan alis, mengangkat 1 jari dan menghancurkan 2 pedang cahaya itu,
lalu kekuatan ruang turun dan seketika menelan Kaisar Mata Hitam hingga lenyap. Hanya sekedar memahami sedikit ilmu suci tak cukup untuk lolos, siapa berikutnya? Setelah mengusir Kaisar Mata Hitam, Xiao Yaoke menatap yang lain. Melihat Kaisar Mata Hitam yang punya 6 roda ilahi sempurna kalah mudah, membuat yang lain ciut nyali, sebab pria itu jelas jagoan luar biasa dengan potensi hebat, baik dari segi pemahaman maupun bakat. Namun para pendekar hebat ini, meskipun menghabiskan 3 tahun, hanya mampu memahami sedikit permukaan ilmu suci dan dinyatakan hanya sekadar berwujud tanpa isi, membuat banyak dari mereka yang semula penuh percaya diri menjadi ragu. Giliran aku, terdengar suara anak perempuan ceria, Ratu Dewa Yunxuan, yang tampak seperti gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun maju ke depan. Dengan cepat kedua tangannya membentuk segel, dalam sekejap sebuah istana bercahaya surgawi muncul di atas kepalanya. Istana ini terbuat dari cahaya murni seperti giok dan kaca putih, memancarkan aura jalan surgawi yang luas dan misterius. Ilmu suci yang sangat bagus dan pemahaman yang luar biasa, kau lolos, kata Xiao Yaoke tanpa perlu menguji lebih lanjut. Luo Xiu tidak terkejut dengan hasil ini, karena asal-usul Ratu Dewa Yunxuan luar biasa dia adalah sosok purba yang telah hidup sangat lama. Jika bahkan dia tidak lolos, maka memang mustahil ada yang bisa. Yunxuan mengangkat bibirnya seperti gadis manja, menarik kembali cahaya surgawi ke dalam tubuh, lalu berjalan melewati Xiao Yaoke. Tak lama kemudian, penguasa suci Xingtian melangkah maju dengan tatapan berkilat, sosoknya juga memiliki bakat luar biasa. Ia memahami segel ilmu suci petir yang berasal dari lonceng tembaga. Pemahamanmu sangat tinggi, tapi karena selama ini kau terpaku pada aturan lama yang kau pelajari, kau terjebak dalam cara lama dan tak mampu menemukan teknik sendiri, jadi kau gagal melewati tahap ini, kata Xiao Yaoke dengan sedikit penyesalan, lalu mengayunkan tangan dan mengirim Xingtian keluar arena. Luo Xiu sangat setuju dengan penilaian ini, sebaik apapun bakat dan pemahaman seseorang, jika hanya mengikuti teknik lama tanpa inovasi, maka ia takkan pernah melampaui pendahulunya. Teknik Xingtian yang diwariskan penguasa jalan Xingtian memang memberinya kekuatan besar, tapi juga menjadi sangkar yang membatasi dirinya, sehingga sulit baginya memahami inti dan rahasia ilmu suci sejati. Selanjutnya, satu persatu orang mencoba maju, hampir semua gagal, kecuali Ratu Dewa Yun Xuan yang sendirian lolos. Akhirnya, hanya 2 orang tersisa yang belum maju, Luo Xiu dan seorang lelaki tua berambut abu-abu. Luo Xiu sudah tak asing dengan lelaki tua ini, saat di Istana Bayangan Dewa, lelaki itu memberinya kesan sangat dalam dan sulit dipahami. Anak muda, kau atau aku yang maju dulu? Lelaki tua itu bertanya dengan tenang dan senyum ringan. Awal atau akhir hasilnya sama saja, aku akan maju dulu, jawab Luo Xiu sambil tersenyum, lalu melangkah maju. Setiap langkah Luo Xiu mengeluarkan cahaya surgawi, tubuhnya menyebarkan cahaya murni yang suci. Terbang Dewa. Xiao Yaoke menyaksikan perubahan pada Luo Xiu dan matanya melebar, meski Luo Xiu tampak nyata, sebenarnya kesadarannya sulit dilacak. Jurus Terbang Dewa adalah salah satu ilmu suci di lonceng yang paling sulit berubah dan paling kompleks, dengan banyak variasi. Namun Luo Xiu hanya butuh 3 tahun untuk memahami jurus Terbang Dewa sampai pada tingkat seperti itu. Kau lolos. Xiao Yaoke memberi keputusan setelah Luo Xiu berjalan 2 langkah, matanya penuh pujian dan kekaguman. Luo Xiu membalas hormat dengan tangan tersilang, menyembunyikan cahaya surgawinya dan berjalan maju. Tinggal kau yang terakhir, kata Xiao Yaoke, memandang ke depan. Ia mengira hanya 1 orang lagi tersisa, namun ketika melihat ke depan, lelaki tua berambut abu-abu yang tadi belum maju sudah hilang. Apa aku salah lihat? Xiao Yaoke menggosok matanya dan mengerutkan dahi, seseorang selevelnya tak mungkin keliru melihat. Tiba-tiba di samping Luo Xiu yang berjalan di jalan batu hijau muncul sosok lelaki tua berambut abu-abu itu. Luo Xiu agak terkejut dan menatapnya. Rekan Dao, kau cepat sekali. Anak muda, siapa namamu? Lelaki tua itu tak menjawab sapaan Luo Xiu, malah balik bertanya tentang asalnya. Namaku Luo Xiu, dan kau siapa? Luo Xiu menjawab dengan perlahan, sekaligus penasaran dengan asal-usul lelaki tua yang sulit ia baca itu. Aku Tianchu, jawab lelaki tua itu pelan. Bersambung.